suatu ketika bisa ngobrol sama Pak Jokowi di sini. Ya, Ya gitu. semoga ya. Ya memang juga maunya sih begitu. Orangnya kayaknya pinternya biasa-biasa saja, tapi kok bisnisnya berhasil ya? Karena dia pandai menyesuaikan diri, nggak sombong. Nah, masalahnya orang yang IQ-nya tinggi, kadang-kadang karena dia pinter, sombong terus. Aku yang terpintar. Iya, terus nggak mau menghargai orang, akhirnya orang nggak suka sama dia. Nggak punya teman, bagaimana mau berbisnis? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Gabria di channel Summit Ian. Di podcast Ian kali ini kita kedatangan seorang Emotional Intelligence Master Trainer yang bernama Mr. Hermanto Kosasi, yang telah menjadi pembicara di berbagai seminar, baik nasional maupun internasional, training di pemerintahan dan swasta, serta talk show di beberapa stasiun TV dan radio. Kita sapa Om Hermanto dulu ya teman-teman. Halo Om Hermanto. Halo Yan. Terima kasih ya sudah sempetin waktu untuk podcast bersama Ian kali ini. Om juga senang datang di tempatnya Yan. Enak sekali. Keren ya. Ya, oke, kita mulai aja ya. Oke. Sudah berapa lama Om Hermanto jadi seorang trainer? Wah, sudah lama juga, sejak 1992. Sudah 30 tahun. Wah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Topik apa yang paling sering Om bawakan? Yang pertama komunikasi. Yang kedua leadership, bagaimana kita bisa memimpin. Oke. Yang ketiga customer service, bagaimana kita bisa melayani. Nah, yang keempat yang paling sering membawakan tentang EQ atau emotional intelligence. Nah, ada satu lagi yang rasanya juga penting tentang motivasi. Banyak orang sudah pinter, sudah bisa segala macam, tapi nggak ada motivasi, nggak ada semangatnya. Nah, ini yang perlu dibantu supaya bangkit semangatnya. Oke. Apa itu emotional intelligence dan apa bedanya dengan emotional quotient? Oh iya, emotional intelligence adalah kemampuan menggabungkan secara sadar pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi banyak orang kan kita hanya pakai pikiran saja, tapi perasaannya ditekan. Ada orang yang pakai perasaan saja, tapi pikirannya kurang. Nah, jadi emotional intelligence adalah menggabungkan pikiran, perasaan, lalu bertindak. Ukurannya ada dua, untuk keputusan yang optimal dan hasil yang positif. Jadi kan kita kalau ketika memutuskan sesuatu, mana nih yang lebih baik ya? Ya mungkin baik sempurna nggak bisa lah, tapi ya ini relatif lebih baik, itu yang disebut optimal. Nah terus hasilnya positif. Apa artinya positif? Baik buat saya, baik buat Ian, baik juga buat orang lain. Gitu. Oh ya, satu lagi tentang emotional intelligence dan EQ ya, dan emotional quotient. Sebetulnya dua-duanya sama, itu kalau bahasa istilahnya the other side of the same coin, sisi yang lain dari mata uang yang sama. Ini EQ, ini EI. Kalau EI itu emotional intelligence adalah keterampilannya, perilakunya. Sedangkan EQ adalah skornya. Jadi kalau orang dites dapat angkanya berapa, kalau angkanya bagus harusnya perilakunya bagus. Nah sebaliknya, kalau orang dilihat kayaknya dia baik ya, orangnya bijak gitu, maka ketika dites juga harusnya skornya bagus gitu. Oke. Om Hermanto, apa sih kegunaannya AI dalam kehidupan sehari-hari? Iya, emotional intelligence untuk sehari-hari berguna untuk dua hal. Yang pertama untuk diri sendiri. Karena kita kalau kita punya kecerdasan emosional atau emotional intelligence, kita bisa lebih tenang, lebih sabar, sehingga kita berpikir lebih baik, membuat rencana lebih bagus, lebih hati-hati gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin semangatnya, emosinya lagi turun, lagi aduh males deh, mager gitu ya, kayaknya nggak pengen apa-apa.
Tapi kan pekerjaan harus selesai, Iya. harus belajar. Nah, bagaimana kita memotivasi diri sendiri sehingga akhirnya bisa tetap belajar, mengerjakan tugas. Oke. Kalau sekolah hasilnya bagus nilainya, kalau kerjaannya beres. Nah, itu untuk manfaat buat diri sendiri. Yang kedua, manfaat untuk hubungan dengan orang lain. Kita kan nggak bisa kerja sendirian. Misalnya kalau kita mau bikin kue gitu ya, kan kalau kita bikin kue sendiri ya cuma sedikit. Tapi kalau sama-sama kita bikin kue hasilnya bisa banyak. Iya, Kita bisa lebih cepat bikin banyak ya. Kita bisa kalau mau nyumbang lebih banyak, mau jual bisa lebih banyak gitu. Tapi untuk orang mau kerja sama kan harus hubungannya baik. Kalau nggak siapa yang mau kerja sama kita? Mau olahraga, main sepak bola kan harus ada temennya. Main badminton, kerja juga begitu di dalam pekerjaan kan harus ada teman kerja, mungkin ada yang jadi driver, ada security, semuanya kalau hubungannya baik jadi saling mendukung. Nah, itu sebetulnya manfaat jangka pendek. Nah, kegunaan jangka panjangnya apa? Kalau kita bisa lebih sabar, lebih semangat, hasilnya lebih bagus, lebih produktif, orang lebih menghargai kita. Wah, orang ini rajin nih, pakai aja dia, orang percaya. Iya. Terus kitanya jadi lebih senang juga ya, lebih bahagia, lebih sehat. Karena kalau kita rasanya, wah capek, kesel, akhirnya banyak sakit, banyak penyakit. Banyak penyakit karena emosi, ya. Misalnya kalau sering marah, suka pusing. Orang darah tinggi ya, stroke malah, pecah pembuluh darahnya. Kalau sering sedih berkepanjangan, nggak bisa melupakan gitu, kecewa, ingetnya dulu aja nggak bisa melupakan, akhirnya jadi sesak napas, mungkin sakit paru-paru. Kalau kadang-kadang kita takut, ya aduh emosi ya, takut nanti takut salah lagi, takut dimarahin. Kadang-kadang apa yang dirasa? Suka perutnya nggak enak ya, sakit perut gitu. Wah, sampai diare, orang mau ujian, dia nggak bisa karena sakit perut. Apalagi dendam, ya, sakit hati. Nah, sakit hati, yang sakit hatinya, levernya. Jadi orang ada yang levernya sampai bengkak gitu. Jadi banyak penyakit yang dulu kita pikir, oh ini keturunan barangkali, ya orang tuanya sakit jantung, anak sakit jantung. Sebetulnya bukan keturunan, tapi karena pola emosinya sama. Dia tinggal di rumah yang sama, niru kan? Kalau begitu marah aja, marah. Akhirnya ya sekeluarga pemarah, sekeluarga sakit jantung semua. Kita diajarin sama Tuhan nggak boleh begitu. Harus mengasihi, mengampuni, memaafkan. Jadi, nah itu juga Tuhan tahu kalau kita bisa mengasihi, mengampuni, memaafkan, kita jadi lebih sehat, lebih bahagia tubuh kita ya. Jadi nggak suka ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, biayanya besar loh. Jadi malah dengan tubuh sehat kita bisa belajar yang baik, kita bisa kerja yang baik, semuanya jadi senang. Itu manfaatnya jangka panjang, kita jadi lebih sehat, lebih bahagia, dan satu lagi lebih bermakna karena kita jadi mikirin juga buat orang lain. Banyak orang kan pikirannya hanya sukses. Apa sih artinya sukses? Dia mencapai apa yang dia inginkan. Tapi yang orang lain inginkan bagaimana? Nah, kalau kita mau berbagi ya. Kalau kita punya emotional intelligence, kita pengen kita bahagia, orang lain juga bahagia. Jadi bukan hanya bahagia tapi bermakna. Jadi misalnya kalau Ian berhasil, Om juga senang. Orang tuanya Ian juga senang, teman-temannya juga senang begitu. Apa bedanya EI atau EQ dan IQ? Ya, kalau EI atau EQ tadi sudah dijelaskan ya, kemampuan menggabungkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk bersahabat dengan orang lain dan kita mencapai prestasi. Kalau IQ atau intelligence quotient tentang kecerdasan, kepintaran, bisa matematik, bisa problem solving, bisa analisa masalah. Nah, kita bilang IQ itu soal pintar, kalau EQ ini soal bijaksana. Kalau orang yang pintar saja kadang-kadang nggak bijak. Orang yang pintar kadang-kadang malah bohongin temennya. Karena dia pintar.
Pinter bohong ya. Atau dia pinter di dalam pekerjaan, bikin sesuatu tapi kemudian hasilnya dipakai untuk sesuatu yang negatif ya. Bikin apa yang buat bisa mencelakakan orang. Bikin robot untuk mencuri. Betul ya. Nah, tapi kalau dia punya EQ, dia bisa gabungkan pikiran dan perasaan. Masa sih saya bikin robot buat mencuri, kan kasihan yang dicuri uangnya. Nah, sehingga EQ ini bijak, IQ ini pinter. Jadi pinter saja nggak cukup, harus bijak. Jadi sebetulnya dua-duanya kita perlu. Oke. Cuma sekarang umumnya di sekolah lebih difokuskan, lebih pentingan IQ. Pinter bisa matematik, bisa hitung-hitungan. Wah, ini hebat ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari justru kita butuh juga orang yang bijak gitu. Menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan. Om, kalau tes IQ kan sudah sering terdengar. Itu ada gak sih tes EI atau tes EQ? Ada. Oh, ya mau dong. Oh ya? Oke, nanti dikerjain ya. Oke. Gimana Om hasilnya? Wah, ini Om lihat hasilnya. Wah, istimewa nih ya. Jadi hasil dari tes EQ ini atau assessment EQ ada 4 area utama. Pertama adalah tentang kesadaran dirinya. Jadi seberapa sadar Ian mengenal emosi dirinya. Ya kalau misalnya angkanya di bawah 60 berarti kurang sadar ya. Mungkin teman-temannya pada kesel, Ian kok orangnya begini gitu. Tapi Ian merasa nggak kenapa sih gitu ya. Tapi kalau 70, 80 berarti Ian tahu saya orangnya begini. Apakah cenderung rajin, apakah cenderung malas, kadang-kadang nggak cenderung emosi, atau cenderung tenang menghadapi masalah. Kalau misalnya di atas 80, kesadaran dirinya tinggi sekali. Jadi saya tahu kekuatan saya di sini, kelemahan saya di sini. Poin kedua tentang pengendalian diri. Jadi setelah tahu, oh saya orangnya begini. Nah, bagaimana pengendalian dirinya? Kalau pengendalian dirinya di bawah 60, berarti pengendalian dirinya lemah. Jadi misalnya kalau lagi marah, ya udah marah aja. Habis kesel sih ya. Padahal mungkin lagi ada acara ulang tahun, kan marah-marah nggak enak ya. Lagi di tempat ibadah, karena ada pesandung karpet misalnya, marah-marah. Ini siapa sih yang pasang karpet? Nah, tapi kalau pengendalian dirinya baik, antara 70, 80, bisa lebih tenang. Kalau lebih tinggi, mungkin 90, malah bisa berpikir apa ya, oh lain kali saya hati-hati, atau malah ngasih tahu teman hati-hati. Ya, jadi bukan marahnya, tapi malah bagaimana kita tenang supaya bisa membantu orang. Nah, titik yang ketiga ini tentang kepekaan sosial, social awareness. Apa artinya kepekaan sosial? Ketika melihat teman-teman di sekitar kita, di sekitar Ian tahu, oh ini teman saya lagi happy, teman saya kayaknya dia lagi ada masalah gitu ya. Nah, tapi kalau angkanya di bawah 60, berarti kurang peka. Jadi kita nggak tahu bahwa teman lagi sedih, lagi susah, lagi marah. Nah, kita sih ngomong aja gitu. Tapi kalau 70-80 cukup peka. Kalau di atas 80 cuma ngelihat sebentar aja, Ian udah bisa tahu bahwa oh ini teman saya dia kayaknya lagi sedih. Kayaknya teman saya mau bertanya nih. Mungkin kita bisa deketin kenapa gitu ya. Nah, itu kepekaan. Nah, yang area yang keempat adalah relationship management, kemampuan menjalin hubungan baik. Jadi kalau di bawah 60, walaupun kita tahu saya lagi marah, teman saya nggak enak, itu nggak mau bersahabat, tapi relationship-nya rendah, ya udah biarin aja. Tapi kalau relationship-nya baik antara 70-80, kita coba memperbaiki. Kenapa sih kamu kok begitu? Atau mungkin sorry ya tadi saya begini gitu. Menjalin hubungan baik.
kita main sama-sama yuk gitu. Nah, kalau di atas 80, 90 temen yang marah sama kita, yang benci sama kita juga kita bisa ajak berdamai gitu. Nah, ini gunanya assessment emotional intelligence ini untuk mengenal siapa diri kita, bagaimana pengendalian diri, kepekaan kepada orang-orang di sekitar, dan kemampuan menjalin hubungan. Nah, angka ini beda sama nilai IQ. Kalau IQ itu sepertinya tetap dari SD, SMP, SMA ya sekitar sebegitu. Tapi kalau emotional intelligence bisa dilatih dan dikembangkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang, atau Ian sendiri dah, Ian sekarang kan baru 8 tahun ya, atau sudah 8 tahun, sudah 8 tahun. Tapi kan masih ada tambahannya nanti 9, 10, 11. Nah, tentu makin lama bisa tambah, makin sadar, ternyata Ian bisa begini, ternyata Ian harus begini. Kemudian, teman-teman Ian tambah banyak. Jadi kepekaan sosialnya juga tambah, kemampuan relationnya juga bisa tambah banyak. Suatu ketika bisa ngobrol sama Pak Jokowi di sini. Ya, ya gitu. Semoga ya. Ya memang juga maunya sebegitu. Ya itu, nah itulah bisa dilatih terus. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba dia bagus ya, pinter dia komunikasi sama orang. Setiap orang berlatih. Nah, bagaimana berlatihnya? Ya, macam-macam caranya. Kalau gitu, mana yang menurut Om Hermanto lebih penting? IQ tinggi tapi EI-nya rendah, atau EI-nya tinggi tapi IQ-nya rendah? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau Om bilang IQ perlu tinggi, tapi masalahnya IQ ini anugerah gitu, pemberian Tuhan. Ada memang beberapa orang yang memang terlahir pintar matematik, ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang kurang pintar. Kalau EQ ini bisa dilatih. Misalnya kurang pandai untuk mengendalikan diri, bisa berlatih. Kurang pandai menjalin hubungan, bisa dilatih. Nah, sekarang jadi mana yang lebih penting? IQ tetap penting. Nah, yang terbaik tentu kalau IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi. Ya, tapi kan kalau IQ-nya rendah, bagaimana? Atau sedang ya, kan susah. Nggak apa-apa, tapi EQ-nya bisa dilatih. Itu sebabnya banyak orang yang pinternya kayaknya biasa-biasa saja, tapi kok banyak temannya ya. Orangnya kayaknya pinternya biasa-biasa saja, tapi kok bisnisnya berhasil ya. Karena dia pandai menyesuaikan diri, nggak sombong. Nah, masalahnya orang yang IQ-nya tinggi, kadang-kadang karena dia pinter, sombong terus. Aku yang terpintar. Iya, terus nggak mau menghargai orang, akhirnya orang nggak suka sama dia. Nggak punya teman, bagaimana mau berbisnis. Jadi IQ penting, IQ juga penting. Ketika IQ kita kurang tinggi, nggak masalah, EQ-nya bisa dilatih. Lalu bagaimana cara meningkatkan IQ kita? Iya. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama dengan melatih diri sendiri. Self management ya. Bagaimana? Ya, orang lain kok bisa sabar ya, saya juga mesti sabar Orang lain kok bisa semangat, saya juga semangat gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Bisa tanya sama teman, kamu kok bisa rajin sih, kenapa gitu. Bisa juga baca buku, bisa juga nonton di YouTube. Ya, gitu dia tuh tadinya malas, terus kemudian karena sadar, wah kalau malas bagaimana nanti masa depannya ya, jadi rajin. Oke. Nah, itu bisa belajar sendiri, tapi beberapa orang malas belajar sendiri ya. Nah, ini perlunya ikut training, ikut pelatihan. Pas ada kursus, ikut aja. Kenapa? Karena di situ nanti kan dibimbing sama pelatihnya, sama trainernya, dan ada teman-temannya kan. Teman-temannya juga akan sama-sama saling mendukung. Dan kita juga lihat, kok dia semangat ya, saya juga mau Nah, di dalam kelas, suasana belajar bersamanya bisa lebih saling mendukung. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kembangkan diri sendiri, lihat orang, baca buku, nonton YouTube. Yang kedua, ikut pelatihan. Oke Om, kan
Om sudah sering nih membawakan seminar-seminar, training-training. Tapi kalau misalnya ada orang yang gak bisa ngikutin seminar atau training itu, tapi dia pengen banget belajar tentang AI, bisa gak belajar lewat buku gitu? Atau ada buku yang Om sudah tulis? Iya, kalau Om membawakan training macam-macam, tapi kalau nulis buku baru satu tentang emotional intelligence. Nah, ini ada contohnya nih. Build the best of your life, ya, emotional intelligence. Nah, buku ini berisi tentang bimbingan praktis penerapan emotional intelligence di tempat kerja. Tempat kerja tuh bukan hanya di kantor, kita bekerja di rumah juga. Ya, kita kan kalau misal nyiram taman, nyiram kebun kan kerja juga, bersih, kerja juga, masak juga. Pokoknya di tempat kita sama-sama beraktivitas. Dan testimoni, kesaksian bagaimana umumnya orang setelah menerapkan ini kok jadi bisa ya, kok jadi enak ya, kok jadi senang ya, kok jadi lebih cepat berhasil. Nah, sayangnya buku ini sekarang sudah habis di Gramedia. Tapi Gramedia menyediakan e-book. Sebagai penutup nih Om Hermanto bisa gak kasih tips untuk menjadi leader yang baik? Menjadi leader yang baik itu perlu dua hal, IQ dan EQ. Nah, IQ itu anugerah, sudah diberikan Tuhan pada kita. Sedangkan EQ atau bijak ini adalah pilihan. Mau nggak kita jadi bijak? Kalau mau, harus berlatih. Nah, berlatih bisa sendiri, bisa dengan ikut pelatihan, bisa cari teman-teman yang mendukung. Jadi seorang leader yang baik, nah, dia harus pintar, memang harus belajar gitu ya. Yang kedua, dia bijak. EQ-nya itu dilatih tentang kesadaran diri, pengendalian diri, kepekaan pada lingkungan, supaya dia tahu anggotanya, rakyatnya mau dikemanain nih gitu. Dan bagaimana menjalin hubungannya, kan orang lain-lain gaya bicaranya gitu. Jadi seorang pemimpin yang baik butuh dua-duanya, IQ dan EQ yang baik. Dan EQ ini bisa dikembangkan, bisa terus ditingkatkan. Jadi pemimpin yang baik harus rajin melatih EQ-nya juga. Oke. Terima kasih Om Hermanto sudah sempetin waktu untuk podcast bersama Ian kali ini di tengah-tengah kesibukan Om. Ya, terima kasih Terima kasih sama-sama Ian. Om juga senang bisa ketemu Ian. Luar biasa Ian. Thank you. Dan terima kasih juga bisa berbagi untuk teman-teman di podcastnya Ian, Fun with Ian. Selalu fun dan selalu kita growing ya. Oke, terima kasih Ian. Sukses buat kita semua. Sampai jumpa. Dah. Have fun with